Waihi Yishak ya ben Arba'im, ketika berusia 40 itu dia nikahin ibunda Ribka. Ya, maksud saya menikahi wanita yang bernama Ribka, ya, usia 3 tahun. 3 tahun, bayangkan. Kelihatan nggak tangan saya? Nah, mana ya? Nah ini, usia 3 tahun, ya, Nabi Ishak menikahi Ribka. Benarkah Ishak menikahi Ribka pada usia 3 tahun atau di bawah umur? Mari kita bahas. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video ini saya ingin membahas tentang sebuah pernyataan dari Ustadz Nandar yang mengatakan bahwa ketika Ishak menikahi Ribka itu pada usia 3 tahun atau di bawah umur. Tentu bagian ini menarik dan tuduhan ini sebenarnya tidak benar. Maka dari itu saya punya hak untuk membahas dan meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Nandari yang tidak benar. Yuk, mari kita simak bersama-sama cuplikan videonya. Oke, ya. Di dalam Genesis ya atau Beresit 25 ayat ke-20, di situ dikatakan ya, Bismillah Waihi Ishak ya ben Arba'im sana bekastau at Ribka batul ya harami mifaddan aram alhot laban harami hau leisha. Artinya ya, ketika umur 40 ya, dan Ishak ketika berumur 40 tahun ketika Ribka anak Batul orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram, itu diambilnya menjadi istrinya ya. Seorang rasi ya, rasi itu Rabi Yahudi ya. Rabi Yahudi yang bernama Solomon Al-Ishaqi yang hidup tahun pertengahan abad ya, tahun 1111 ya. Itu dia mengatakan bahwa ya, tradisi orang-orang Yahudi dan Yahudi mereka itu menikahi ya wanita pada usia 3 tahun. Jadi ketika Ishak ya berumur 37 tahun saudara ya, Sarah, ibunda Sarah ya, Siti Sarah ya, meninggal dunia pada usia 37 tahun ya. Bukan ucapan saya ini ya, ucapan rasi Rabi Yahudi ya. 37 tahun ya, Siti Sarah meninggal. Pada usia Ishak 37 tahun Siti Sarah meninggal dunia, dan di saat yang bersamaan lahirlah yang bernama Ribka yang kelak nanti akan menjadi istrinya Ishak ya. Pada usia 40 tahun sebagaimana kitab Beresit, kitab Kejadian, kitab Genesis 25 ayat 20 ya, Waihi Ishak ya ben Arba'im, ketika berusia 40 itu dia nikahin ibunda Ribka ya. Maksud saya menikahi wanita yang bernama Ribka ya, usia 3 tahun ya. 3 tahun, bayangkan. Kelihatan nggak tangan saya? Nah, mana ya? Nah ini, usia 3 tahun ya, Nabi Ishak menikahi Ribka ya. Adakah ya teman-teman Kristiani bersikap objektif membuli Ishak seperti itu ya? Auzubillah min dzalik, Ishak itu nabinya umat Islam ya.
Adakah mereka membuli Yishak? Padahal Yishak menikahi Ribka pada usia 3 tahun. 3 tahun loh ya. 3 tahun itu seumuran siapa ya? Seumuran. Ya pokoknya Anda bisa perkiraan sendiri. 3 tahun dinikahi oleh orang Yishak yang berumur 40 tahun. Bayangkan ya, saudara. Ya, bayangkan itu. Tapi tidak pernah mereka bully Yishak. Padahal ada di dalam aturan. Kita sudah melihat bersama-sama cuplikan videonya. Di sana jelas Ustadz Nandar mengatakan bahwa Ishak menikahi Ribka pada usia 3 tahun. Dia bilang, lihat ini 3 tahun. Atau di bawah umur. Nah, oleh sebab pemahaman atau hal yang disampaikan oleh Ustadz Nandar ini tidak benar, maka di dalam video ini saya akan meluruskannya dan saya akan menyampaikan yang sebenarnya. Kalau kita lihat bersama-sama, ayat rujukan atau ayat yang dipakai oleh Ustadz Nandar adalah di dalam Kejadian 25 ayat 20. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dan Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Kalau Anda perhatikan dengan baik, ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang sudah saya bacakan tadi, di sana jelas tidak ada disebutkan bahwa Ribka berumur 3 tahun. Tapi di sana dikatakan bahwa Ribka menikah dengan Ishak. Saya bingung dari mana ayat ini atau pernyataan yang diambil oleh Ustadz Nandar ini menyimpulkan bahwa Ribka berumur 3 tahun. Saya bingung sekali ya dengan orang ini. Tapi ketika kita memperhatikan pasal 24 ayatnya yang ke-14, memang di sana Ribka diganti sebutannya menjadi anak gadis. Dan kalau disebutkan anak gadis, belum tentu orang yang berusia 3 tahun. Ini logika yang harus dipakai. Bukan main tabrak atau membuat sesuatu sesuka hati dan keinginan kita sendiri. Dan mengatakan dan menyimpulkan bahwa Ribka atau Ishak menikahi Ribka pada usia 3 tahun. Nah, bukti lain di bawah hukum Yahudi, orang yang berusia 18-19 tahun baru diperbolehkan menikah. Nah, menjadi aneh jika ada orang Yahudi yang menikahi anak di bawah umur. Ini karangannya Ustadz Nandar saja ini. Bukti lain secara fisik bahwa Ribka pada saat itu ketika dinikahi oleh Ishak tidak berusia pada 3 tahun. Mari kita lihat di dalam Kejadian 24 ayatnya yang ke-16. Di sana firman Tuhan berkata, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dengan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Saya ingin kita bersama-sama memakai logika kita. Tidak mungkin anak yang berusia 3 tahun diizinkan oleh ibunya berjalan mengambil air yang begitu jauh. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, Ribka ketika mengambil air, mengisi buyungnya, itu bukan perjalanan yang sebentar. Ia akan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Nah, ini juga bukti secara fisik bahwa Ribka itu tidak dinikahi oleh Ishak pada usia 3 tahun. Nah, selayaknya lah seharusnya orang yang berjalan jauh, mengisi buyungnya, mengambil air, seharusnya adalah orang yang dewasa. Nah, nanti PR-nya buat Ustadz Nandar yang terhormat, coba cek di Mbah Google. Orang yang berusia atau anak yang berusia 3 tahun, apa saja yang bisa dia lakukan? Apakah mungkin ia bisa melakukan hal seperti yang dikatakan oleh Alkitab? Nanti Nandar boleh kasih jawaban. Terkait dengan semua ini, saya kadang lucu dengan mereka ini. Apalagi para mualaf ya. Katanya Alkitab sudah dipalsukan. Alkitab itu sudah mengalami perubahan. Alkitab itu sudah palsu. Tapi yang lucunya, mereka selalu aja mencari-cari kesalahan atau mengutak-atik Alkitab. Kalau sudah palsu, mbok yo ditinggalin. Nggak usah dicek-cek lagi. Nggak usah lagi ditunjuk-tunjukin. Nggak usah dibahas-bahas. Kan udah palsu. Urus saja imanmu.
Nah, pelajarannya bagi kita, kamu yang orang percaya hari-hari ini, orang yang tidak mengenal Tuhan saja, mengenal Yesus saja, mereka mau baca Alkitab. Mbok yo, kamu yang orang percaya ya baca Alkitab lah, supaya kamu mengerti imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.